Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alia dengan NIM 202808259. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang anggaran variabel. Anggaran variabel merupakan anggaran yang merencanakan tentang tingkat perubahan biaya, terutama biaya-biaya tidak langsung sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Istilah lain dari anggaran variabel yaitu yang pertama flexible budget, yang kedua sliding scale budget, yang ketiga expansion control budget, dan yang terakhir yaitu plan cost volume relationship. Untuk kegunaan anggaran variabel secara umum yaitu sebagai kerja serta pengawasan, sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja. Dan untuk kegunaan anggaran variabel secara khusus yaitu sebagai penyusunan anggaran biaya pabrik tidak langsung, anggaran biaya administrasi, dan anggaran biaya penjualan. Next, selanjutnya yaitu tujuan pokok anggaran variabel. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana besarnya jumlah tiap-tiap jenis biaya pada suatu pusat pertanggungjawaban yang dipenuhi oleh jumlah kegiatan pada pusat pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu variabilitas atau pola perilaku. Pada pola perilaku ini atau cost behavior merupakan studi tentang hubungan biaya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan dapat berupa produksi barang pada perusahaan manufaktur, pada jumlah jam terbang pada perusahaan penerbangan, dan lainnya. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost ini merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Variable cost ini merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel merupakan biaya yang sebagian mempunyai sifat tetap yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan dan sebagian lainnya mempunyai sifat variabel atau biaya pemeliharaan gudang, biaya pemeliharaan mesin dan alat-alat atau upah dan gaji dengan insentif dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri biaya tetap. Yang pertama yaitu controllability. Secara umum, biaya tetap dapat dikontrol oleh manajemen perusahaan. Artinya, secara umum manajemen perusahaan dapat mengendalikan sebagian besar biaya tetap. Yang kedua yaitu hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Biaya tetap timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan. Selama suatu perusahaan memiliki kapasitas tersebut, maka perusahaan tidak dapat menghindari adanya unsur biaya tetap. Yang ketiga yaitu relevant range. Ciri-ciri ini menjadi batas sampai sejauh mana biaya betul-betul bersifat tetap. Pada umumnya, biaya-biaya tersebut akan bersifat tetap pada suatu relevan range tertentu dan akan berubah di luar range tersebut. Hanya sedikit biaya yang betul-betul bersifat konstan dalam berbagai tingkat penggunaan kapasitas dari mulai 0 sampai kapasitas penuh. Yang keempat yaitu dasar pengukuran. Biaya tetap pada umumnya diperhitungkan berdasarkan suatu waktu, umumnya bulan atau tahun. Yang kelima yaitu konstan dalam total dan perubahan dalam rata-rata. Biaya ini secara total tidak berubah untuk suatu periode waktu tertentu. Namun biaya ini bersifat variabel, yakni cenderung menurun seiring meningkatnya jumlah kegiatan atau meningkatnya seiring penurunan jumlah kegiatan. Ciri-ciri dari biaya tetap atau fixed cost yaitu bila perusahaan tidak mengadakan aktivitas sama sekali, maka biaya ini tetap ada dalam jumlah tertentu. Bila perusahaan meningkatkan atau menurunkan aktivitasnya, biaya ini tetap dalam jumlah tertentu dan tidak berubah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri biaya variabel atau variable cost. Yang pertama yaitu controllability.
Biaya-biaya variabel tergantung pada kebijakan manajemen dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Pada hubungannya dengan tingkat kegiatan dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Yang ketiga yaitu relevant range. Semua variabel yang diperkirakan harus dihubungkan dengan suatu relevan range tertentu. Nah, yang keempat yaitu dasar pengukuran. Pada dasar pengukuran, biaya ini didasarkan pada salah satu dari keduanya. Yang terakhir yaitu konstan dalam total dan perubahan dalam rata-rata. Apabila dihubungkan dengan total output, maka biaya ini secara total berubah, namun jika dilihat persatuan output, biaya ini bersifat konstan. Ciri-ciri lain dari variabel cost yaitu bila perusahaan tidak mengadakan aktivitas sama sekali, biaya ini juga tidak ada. Bila perusahaan meningkatkan aktivitasnya, maka jumlah biaya ini akan mengalami peningkatan dan sebaliknya. Dan presentasi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel. Ditinjau dari besar kecilnya perubahan biaya variabel akibat dari perubahan aktivitas perusahaan. Dikenal ada 3 macam biaya variabel. Yang pertama biaya variabel proporsional, yang kedua biaya variabel degresi, dan yang ketiga biaya variabel progresi. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri biaya semi variabel. Yang pertama, apabila sebuah perusahaan tidak mengadakan aktivitas apapun, maka biaya ini tetap ada dalam jumlah tertentu, yaitu sebesar unsur biaya tetap yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, apabila perusahaan meningkatkan aktivitasnya, maka jumlah biaya ini juga akan meningkat dan sebaliknya. Adapun metode untuk memperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel yang terkandung di dalam biaya semi variabel. Yang pertama ada metode biaya berjaga atau standby cost metode. Yang kedua ada metode taksiran langsung atau direct estimate metode. Yang ketiga ada metode maksimum dan minimum. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menentukan satuan kegiatan pada pusat pertujuan. Yang kedua menentukan relevant range. Metode yang keempat yaitu metode regresi. Yang selanjutnya yaitu metode penentuan perilaku biaya. Yang pertama, metode diagram pancar. Metode ini melakukan pemisahan biaya semi variabel. Kelebihan biaya metode diagram pancar adalah mudah, cepat, dari taksiran fungsi biayanya cukup teliti. Adapun kelemahan dari metode ini yaitu bergantung pada judgment analisis. Yang kedua, ada metode titik tinggi dan titik rendah. Metode ini merupakan suatu metode untuk menentukan perilaku biaya dengan cara menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Yang ketiga yaitu analisis regresi linear. Metode ini memisahkan biaya semi variabel atau campuran dengan menggunakan metode matematika yang biasanya diterapkan dalam statistika. Yang selanjutnya yaitu manfaat penyusunan anggaran variabel. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan anggaran biaya-biaya yang terjadi di semua bagian pada perusahaan. Yang kedua, untuk memudahkan manajer mengetahui tingkat biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan pada suatu tingkat kegiatan tertentu. Dan yang ketiga, sebagai alat yang dapat dipakai dalam persiapan penyusunan performance report. Syarat penetapan anggaran variabel. Kegiatan bagian yang bersangkutan lebih banyak bersifat pengulangan atau repetitif, yang berarti bahwa untuk jangka waktu ditinjau dari jenis output yang dihasilkan. Yang kedua, terdapat bermacam-macam biaya yang bersifat heterogen pada bagian produksi yang sederhana sekalipun. Paling tidak terdapat biaya-biaya untuk bahan mentah langsung dan tidak langsung, tenaga kerja langsung dan tidak langsung, gaji supervisor dan karyawan yang bekerja di bagian tersebut, biaya bahan pembantu, listrik, air, dan sebagainya. Yang ketiga, tingkat kegiatan maupun output dapat diukur secara realistis dengan menggunakan satuan-satuan tertentu. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk anggaran variabel.
Yang pertama yaitu bentuk formula. Cara penyajian dengan memperlihatkan hubungan matematis antara jumlah biaya dengan kapasitas yang digunakan. Yang kedua yaitu bentuk tabel. Disajikan dalam kelipatan tertentu dari relevan rank, sehingga dapat dilihat besarnya biaya total pada masing-masing pos pada berbagai tingkat output. Yang ketiga yaitu bentuk grafik. Digambarkan dalam bentuk grafik secara jelas antara output dengan biaya yang terjadi pada berbagai tingkat output. Yang selanjutnya yaitu faktor yang diperhatikan dalam anggaran variabel. Yang pertama yaitu penentu satuan kegiatan. Tingkat kegiatan yang harus dinyatakan dalam satuan kegiatan yaitu antara lain jam mesin langsung atau direct machine hour, lalu jam kerja atau direct labor hour, lalu jam reparasi langsung atau direct repair hour, lalu yang terakhir yaitu kilowatt per jam atau kilowatt per hour. Selanjutnya yaitu kriteria untuk menentukan satuan kegiatan. Yang itu yang pertama yaitu satuan kegiatan harus mudah dipahami dan diterima. Selanjutnya, satuan kegiatan harus mampu menunjukkan atau mengukur naik turunnya tingkat kegiatan yang disebabkan oleh naik turunnya biaya. Yang terakhir, yaitu satuan kegiatan sekecil mungkin dipengaruhi oleh faktor variabel yang lain selain output dan tingkat kegiatan. Selanjutnya, penentuan relevant rank. Pertama yaitu interval yang dinyatakan dengan tingkat output tertentu. Selanjutnya, anggaran variabel yang bersangkutan masih dapat dipakai atau masih berlaku. Yang terakhir yaitu ditentukan karena biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat berubah pada tingkat output tertentu. Terima kasih.